Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sobat Briling, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku akan membahas secara detail dan lengkap apa itu agen Briling Mitra Umi. Nah, bagi teman-teman yang belum paham, simak terus video ini sampai habis ya. Sebelum kita bahas, kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, langsung saja ya. Agen Briling Mitra Umi itu apa? Nah, agen Briling Mitra Umi yaitu siapa mereka, perpanjangan tangan Bank BRI dalam membantu masyarakat mendapatkan akses permodalan dengan proses yang cepat, dekat, dan mudah. Untuk fungsinya, yang pertama melayani transaksi keuangan, yang kedua membantu mantri memasukkan pinjaman, input pengajuan pinjaman dan mengelola nasabah, yang ketiga membantu inklusi keuangan masyarakat. Nah, dengan membukakan rekening Sebudes Umi yang sekaligus bisa digunakan untuk menampung hasil realisasi kredit. Nah, untuk kriterianya yaitu memiliki MID mobil. Tentu saja teman-teman harus terdaftar agen Briling terlebih dahulu ya. Nah, ini agen Briling maupun Briling Mobile atau yang sudah punya edisi bisa. Yang kedua memiliki kelompok komunitas ekosistem, minimal 2 tahun berada di ekosistemnya. Contoh teman-teman jadi ketua paguyuban pertanian atau apa ya, jadi kelompok komunitas teman-teman di daerah itu. Dan yang ketiga mengenai minimal 75 karakter anggota kelompok di ekosistemnya. Jadi agen Brilingnya harus mengenal keanggotaannya masing-masing ya. Terus yang keempat memiliki peran krusial dalam ekosistemnya. Yang kelima memiliki karakteristik mobile sebagai perpanjangan tangan BRI. Terus yang terakhir terbiasa menggunakan smartphone. Jadi kalau gaptek agak lebih susah ya. Jadi teman-teman harus menguasai smartphone-nya karena nanti proses peminjaman lewat smartphone. Oke. Alur tahapan pengusulan Mitra Umi melalui Brispot. Nah, kalau ini kan kalau teman-teman nanti diinput dari mantri, jika skornya lolos teman-teman harus di atas skornya itu 600 ya. Lolos enggaknya ini tergantung jejak digital teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sebelumnya termasuk orang yang susah bayar kredit atau apa, nanti kemungkinan akan tidak lolos gitu. Nah, kalau lolos langsung input mantri approval ke unit mitra termapping. Nah, yang kedua teman-teman tidak lolos scoring, tidak usah khawatir, nanti kita bisa mengajuin pengajuan izin prinsip, terus approval ke unit dan approval kantor pusat. Nah, untuk non agen yang belum terdaftar agen Briling harus pengajuan prinsip atau approval ke unit. Jadi untuk para mantri yaitu dengan Mitra Umi, yang pertama kenali, pilih, edukasi, dan dampingi mereka ya. Yaitu kunci sukses untuk agen Briling Mitra Umi. Yang pertama, agen menguasai mengenali baik ekosistem. Yang kedua, memahami fungsi tugas Briling Mitra Umi. Yang ketiga, memahami fitur produk kecekur, kupedes, dan sipedes. Mampu mengoperasikan Brispot. Mampu memberikan edukasi literasi keuangan. Secara konsisten menjalin hubungan dengan baik dengan debitur. Agen mampu mengidentifikasi debitur, mampu melakukan assessment dan appraisal sederhana. Bagi calon debitur yang bukan target pasar, agen dapat merevalkan debitur ke mantri, kur, kupedes. Agen dapat membantu nasabah menginstal Brimo dan mengedukasi penggunaan Brimo. Agen dapat membantu debitur dalam membuka digital saving. Jadi peran agen ini sangat penting ya. Jadi teman-teman kalau gaptek pelajari, nanti minta bantuan sama anak atau saudara atau tetangga. Kalau memang belum menguasai smartphone atau belum menguasai aplikasi tentang BRI yaitu Brimo, Briling Mobile dan lainnya ya. Proses pengajuan pinjaman mulai agen Briling Mitra Umi yaitu pengajuan kredit calon nasabah, pengajuannya KTP SKU. Terus si agen Mitra Umi input pengajuan calon nasabah lewat smartphone, yaitu lagi lewat aplikasi Briling Mobile ya. Mitra Umi nanti bisa download SPH jadi di aplikasi smartphone-nya. Jadi
smartphone-nya ini memang nanti ada kriteria khusus. Untuk calon nasabah secara digital melalui handphone Mitra Umi, pencairan ke rekening tabungan nasabah. Oke, ini kan sangat simpel ya, jadi semua lewat handphone. Nah, untuk skema kredit ultra mikro atau KC, jumlah pinjamannya di sektor perdagangan dan jasa maksimal 5 juta. Kalau di sektor perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, yaitu bayar per musiman maksimal 10 juta. Untuk jangka waktunya sendiri, sektor perdagangan dan jasa maksimal 3 bulan, angsuran bisa harian maupun mingguan. Untuk sektor perkebunan, pertanian, perikanan, dan peternakan maksimal 6 bulan sekaligus lunas, jadi sekali bayar langsung lunas ya. Untuk syarat dokumennya itu identitas yang pertama tentu saja elektronik KTP, surat keterangan atau surat keterangan pembuatan EKTP, KK, akta nikah. Yang kedua, surat keterangan usaha dari RT, kepala pasar, ketua Gapoktan. Nah, ini ya untuk dokumen syarat-syaratnya. Nah, ini yang banyak ditanyain teman-teman ya untuk spesifikasi perangkat Mitra Umi. Ini spesifikasi rekomendasi minimal ya. Jadi kalau teman-teman di bawah spesifikasi ini mungkin ada sedikit agak lemot. Yang pertama, minimal Android versi 6, jadi kalau di bawah 6 dia tidak bisa. Yang kedua, minimal RAM 3 GB, ROM 32 GB ya, karena ini nanti kalau di bawah itu akan lemot. Yang ketiga, terinstall aplikasi Briling Mobile dan Brisport Pemrakasa. Nah, yang keempat, support tanda tangan digital, Signasi, WPS File dan Sign, Adobe Acrobat dan lain-lain. Nah, ini untuk spesifikasi perangkat Mitra ini yang bisa saat ini yaitu handphone merek Samsung ya. Jadi kalau teman-teman saat ini pegang merek handphone Vivo, Oppo, Xiaomi itu belum bisa dikarenakan sistem operasi Androidnya atau UE bawaan handphone itu belum support ke BRI ya. Jadi yang sudah support yaitu sistem dari handphone Samsung ya. Jadi teman-teman yang saat ini belum memakai handphone Samsung, pengen menjadi Mitra Umi, saran saya sih untuk sementara beli handphone Samsung atau jual HP yang lama. Jadi agen-agen saya yang di sini juga begitu, mereka handphonenya Vivo, Oppo, mereka sudah apa ya istilahnya, kalau Samsung itu lemot. Nah, pikiran mereka itu kayak gitu, padahal enggak. Jadi gini teman-teman, jadi teman-teman kalau beli handphone contoh harga 1 jutaan, itu di handphone Vivo atau Oppo mereka dapat RAM 2 GB contoh ya. Kalau di handphone Samsung baru dapat RAM 1 GB contoh begitu. Makanya kenapa handphone Samsung itu lebih mahal harganya, dan spesifikasinya kalau di harga yang sama dengan dibanding handphone Oppo, Vivo mungkin lebih rendah ya, karena di harga yang sama. Kecuali teman-teman bisa mengeluarkan budget lebih, contoh kalau handphone Vivo RAM 2 GB harganya 1 juta, mungkin di handphone Samsung dia lebih agak mahal ya, sekitar 300.000, jadi selisihnya pasti agak mahal di handphone Samsung. Soalnya saya sudah mengalami pakai handphone Oppo pernah, handphone Xiaomi pernah, terus yang terakhir ini saya selalu pakai handphone Samsung ya, karena di handphone Samsung itu semua support aplikasi yang saya sukain di situ, jadi jarang ada iklan. Kalau di handphone Xiaomi kan teman-teman kalau setiap buka aplikasi pasti ada iklan. Nah, itu memang produk penjualan mereka iklannya ada di situ. Sedikit pengalaman aja sih untuk saya pakai handphone selama ini ya, berbagai merek itu. Nah, untuk selain Android belum bisa ya, kayak merek Apple itu belum bisa dijadikan perangkat Mitra Umi ini. Nah, keuntungan menjadi agen Mitra Umi yaitu membantu masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan cepat, dekat, dan mudah. Yang kedua, meningkatkan transaksi. Dan ketiga, disebut pun fee, nanti dapat fee ya 25.000 setiap transaksi. Yang keempat, loan quality fee, dapat 25.000. Nah, kalau jadi fee yang didapatkan teman-teman yaitu Rp50.000
kalau pembayaran debitur itu tepat waktu. Nah gitu ya. Oke, mungkin cukup itu saja ya untuk penyampaian apa itu agen Mitra Umi. Jadi teman-teman yang mau mendaftar silahkan daftar ke BRI terdekat atau hubungin mantri masing-masing. Nanti untuk penginstalan bisa dibantu oleh mantri atau PAB teman-teman. Syaratnya tadi ya, handphone harus merek Samsung. Untuk saat ini yang lagi support itu memang merek Samsung. Selain itu saya coba kemarin pasti install Brisport gagal. Semoga ini membantu. Jangan lupa like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video lainnya. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.